Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog saya. Dan saat ini saya masih berada di kota Makkah Al-Mukarramah. Pada video kali ini saya akan kembali mengupdate informasi seputar kota Makkah dan sekitarnya. Namun seperti biasa, silahkan terlebih dahulu di like video ini dan jangan lupa subscribe agar kalian bisa terus mengikuti informasi terbaru dan menarik lainnya dari channel ini. Baik rekan-rekan sekalian, pada video sebelumnya saya sudah mengupdate informasi seputar jadwal penerbangan internasional ya, dari Saudi maupun ke Saudi Arabia, termasuk dari Indonesia ke Saudi Arabia. Namun demikian, dalam video tersebut banyak sekali pertanyaan yang kemudian muncul, apakah berita tersebut benar adanya atau merupakan berita hoax, atau mungkin ada yang beranggapan bahwa sumber beritanya tidak valid dan seterusnya. Pada video kali ini saya ingin menegaskan bahwa semua konten video yang saya upload sebelumnya adalah dapat saya verifikasi dan sudah saya validasi sumber-sumbernya maupun isi beritanya. Jadi dalam konten sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa akan ada rencana pembukaan jadwal penerbangan dari Indonesia ke Saudi Arabia. Itu merupakan sumber yang disampaikan oleh situs resmi yang dimiliki oleh maskapai penerbangan Saudi Airlines. Kemudian kalau kita baca di media-media di Arab Saudi seperti Okas News misalnya, itu memuat bahwa ada headline-nya, dia menulis judul berita seperti ini, ada sekitar 7 syarat yang harus dipenuhi oleh 25 negara yang diizinkan untuk melakukan penerbangan dari negara masing-masing menuju ke Saudi Arabia. Ada beberapa syarat yang dimaksud adalah misalnya calon penumpang merupakan warga negara yang memiliki dokumen berupa paspor, kemudian visa dan seterusnya. Ini harus dilengkapi. Kemudian begitu sampai nanti di negara Saudi Arabia, yang bersangkutan juga harus siap mengikuti karantina selama 8 hari. Kalau tenaga medis itu ada sekitar 3 hari masa karantinanya. Kemudian juga ada beberapa syarat-syarat yang bisa dibaca dalam berita tersebut. Linknya nanti bisa teman-teman baca nanti di deskripsi video ini. Ini menunjukkan bahwa ada kemajuan. Ini merupakan kabar gembira yang harus kita syukuri, dan kita berharap ke depannya penerbangan internasional kembali normal seperti biasa, sehingga teman-teman yang ada di wilayah Kerajaan Arab Saudi bisa terbang ke Indonesia, kemudian dari Indonesia bisa juga masuk ke negara Saudi dengan selamat dan dimudahkan tentunya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan informasi soal umroh ya, seputar umroh rencananya yang akan dibuka dan yang banyak ditanya-tanyakan, bahwa baru-baru ini Konsul Haji Bapak Dr. Endang Jumali selaku Konsul Haji Republik Indonesia yang ada di Saudi Arabia telah melakukan pertemuan terbatas dengan beberapa pihak yang punya kepentingan maupun punya otoritas kebijakan yang ada di wilayah Kerajaan Saudi Arabia. Salah satu hasilnya adalah ada kemungkinan kegiatan umroh akan dibuka dalam waktu dekat dengan syarat ada 2. Yang pertama tentunya adalah rute penerbangan internasional dibuka oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi Arabia. Jadi syarat pertama ini harus terpenuhi terlebih dahulu. Karenanya informasi sebelumnya sangat erat kaitannya dengan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Agama melalui situs resminya yang bisa dibaca di bawah deskripsi video ini. Jadi itu syarat yang pertama. Jadi apabila umroh ingin dibuka, maka syarat yang pertama harus dipenuhi adalah penerbangan internasional harus kembali dibuka, baik dari Saudi menuju
ke Indonesia maupun dari Indonesia maupun ke Saudi Arabia. Kemudian syarat yang kedua yang harus dipenuhi adalah disepakatinya protokol-protokol kesehatan. Protokol umroh itu masih belum dirilis secara resmi, namun dari beberapa media yang kita baca, dari beberapa sumber yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa model penanganan umroh pada tahun ini pasti berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita berkaca pada penanganan haji pada tahun kemarin, maka kurang lebih penanganan umroh pada tahun ini kurang lebih tidak jauh akan berbeda dengan penanganan haji pada tahun ini. Tentunya dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan, dengan tetap menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dan seterusnya, itu akan juga kemungkinan akan diterapkan dalam penanganan kegiatan umroh pada tahun-tahun ini. Jadi rekan-rekan sekalian, semoga protokol kesehatan secara resmi ini sudah bisa dirilis dan bisa digunakan sebagai panduan nantinya bagi seluruh stakeholder, seluruh maskapai penerbangan maupun para pengelola kegiatan tur dan umroh di wilayah Kerajaan Arab Saudi maupun di Indonesia itu sendiri. Kita doakan semoga dimudahkan dan semoga jadwal penerbangan internasional secepatnya dibuka sehingga kegiatan umroh di Tanah Suci dapat kembali normal seperti biasa. Satu lagi teman-teman sekalian, apabila nanti ketika kegiatan umroh sudah dibuka pada tahun ini, maka dipastikan biaya penanganan, biaya perjalanan selama kegiatan umroh di dua kota suci, baik Makkah maupun Madinah, ini pasti akan menyesuaikan. Kalau saya juga dapat informasikan kepada teman-teman sekalian bahwa salah satu perusahaan armada transportasi yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah sudah mengeluarkan rilis biaya yang dikenakan kepada setiap orang yang menggunakan jasa transportasi bis yang ada di wilayah Makkah Al-Mukarramah. Jika pada tahun-tahun sebelumnya di masa-masa normal tarif yang bisa dikenakan seharga 126 rial per orang, namun dengan berlakunya protokol kesehatan maka biayanya bisa naik dari kisaran 230 rial sampai dengan 250 rial. Ini juga menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada. Beberapa perubahan yang terjadi adalah kapasitas bis pastinya akan dikurangi. Kapasitas bis pada masa-masa Covid ini nantinya setengah dari kapasitas normal. Jika dalam satu bis dalam kondisi normal itu kapasitasnya sekitar 45 orang, maka pada tahun ini dengan memberlakukan protokol COVID-19, maka jumlah penumpang bis berkisar antara 22 sampai 23 orang saja. Tentunya ini berimbas kepada biaya-biaya yang lain. Jadi itu informasi yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa sekali lagi, jika dirasa video ini bermanfaat, maka silahkan di like videonya, kemudian di share sebanyak-banyaknya agar yang lain juga bisa mengetahui informasi ini, dan dukung terus channel ini agar tetap berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah like dan yang mendukung terus channel ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.